Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengenalan alat berat, kita mulai untuk melihat dan mengenali berbagai macam alat berat yang mungkin sebagian besar orang awam belum begitu tahu. Maka izinkan kami untuk berbagi informasi. Oke, yang pertama adalah kita harus mengenali ada beberapa macam alat berat dan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama adalah unit bulldozer. Ini disebut dengan bulldozer karena fungsinya untuk mendorong material di mana dia akan menggunakan bagian depan yang disebut dengan komponen blade atau pisau, dan ini digerakkan oleh hidrolik di komponen silinder lift. Adapun untuk bulldozer ini kelasnya ada beberapa tipe tergantung kegunaan, yang pada prinsipnya bahwa semakin besar alatnya, ukurannya, maka powernya akan semakin besar, dan tentu kekuatannya untuk mendorong akan semakin banyak. Mereknya pun ada berbagai macam. Kebetulan yang kita select sekarang itu adalah produk dari Caterpillar. Merek lain ada Komatsu, ada Hitachi, bahkan Liebherr, dan beberapa merek yang lain. Untuk komponennya kita bisa lihat sepintas di bagian ini bawah biasa disebut dengan komponen undercarriage atau penggerak bawah, di mana dia bisa berjalan dengan menggunakan link atau track link. Tujuannya dipasangkan track link supaya mempunyai kemampuan traksi atau berjalan sambil mendorong material bisa lebih kuat dibandingkan penggunaan roda karet atau wheel type. Oke, mungkin itu sementara untuk pengenalannya. Kita lanjut melihat alat yang lain. Nah, ini salah satu ukuran yang diproduksi oleh Caterpillar. Kemudian ini sejarah bulldozer ya. Ini bisa kita lihat di zaman dulu ternyata dibuat bulldozer di mana blade-nya ini dibuat lebih panjang, karena mungkin tujuannya orang dulu ingin mendorong lebih banyak, tetapi engine atau mesin yang diproduksi waktu itu mungkin masih ukuran kecil, sehingga inovasinya lebih ke menambah alat. Berarti ini seolah-olah dua alat dijadikan satu blade, di mana salah satu saja yang mengontrol untuk pengoperasian. Jadi yang satu diikat secara tandem. Ini itu. Kita lanjut untuk ekskavator. Ekskavator itu ada dua jenis sebenarnya secara umum. Itu ada yang ekskavator small, yang kecil, dan ekskavator big atau yang besar. Excavate artinya menggali, dan memang fungsinya alat ini adalah untuk menggali. Kebetulan yang tampil di slide ini adalah produk Komatsu ukuran 200 maksudnya 20 ton. Jadi beratnya alat ini sekitar 20 ton. Adapun komponennya yang bisa kita lihat adalah bagian ini disebut dengan boom
Kemudian yang depan ini disebut dengan arm, serta yang bagian bawah ini untuk mengambil material itu disebut dengan bucket. Tentu di ujungnya dilengkapi dengan kuku atau teeth, giginya, untuk memudahkan dia menggali. Kemudian di sini bagian operator cabin, di sini bagian area mesin, dan di bagian belakangnya ini adalah pemberat atau biasa disebut dengan counterweight. Kemudian di bagian bawah itu biasa disebut dengan lower mesin atau track frame, di mana konstruksinya sama dengan bulldozer. Tadi menggunakan track link atau kaki-kaki yang terbuat dari besi semua, supaya memiliki traksi yang besar terhadap permukaan tanah. Nah, adapun untuk silindernya, jadi masing-masing perlengkapan kerja tadi itu dilengkapi dengan silinder. Boom digerakkan oleh silinder ini, namanya silinder boom. Arm digerakkan oleh silinder yang ini. Kemudian bucket digerakkan oleh silinder ini. Mungkin itu saja sementara, kita lihat yang lain. Nah, untuk yang ini adalah salah satu jenis ekskavator yang besar atau big ya. Nah, semakin besar, maka tentu kapasitasnya juga akan semakin banyak. Dan ukurannya juga tentu akan semakin besar. Tentunya juga harganya lebih banyak atau lebih mahal. Yang kita lihat saat ini adalah ukuran 4.000. 4.000 berarti sekitar 400 ton kurang lebih, dan diproduksi oleh Komatsu. Ini pun tidak hanya Komatsu saja ya. Ada beberapa merek yang lain yang membuat varian unit-unit yang ukuran besar seperti ini. Untuk komponen utama kurang lebih sama dengan yang tadi, cuma berbeda ukuran. Dan karena ukurannya bertambah besar, maka silindernya untuk menggerakkan juga ditambah jumlahnya supaya bisa lebih kuat. Bagian bawah sama. Bagian operator di sini itu operator seat. Jadi lewat tangganya, dia punya tangga nanti yang bisa turun. Setelah operatornya naik, maka tangga itu kan bisa dilipat naik. Karena selama beroperasi, alat ini bisa berputar atau swing kiri kanan, bahkan untuk melakukan satu kali putaran penuh 360 derajat. Lanjut lagi, ini salah satu jenis ekskavator big yang tipe shovel. Ini disebut dengan shovel karena bentuk bucketnya itu mengambil dari bawah, bukan dari atas seperti tadi ekskavator yang backhoe. Kelebihan dari unit yang tipe ini yaitu kapasitas bucketnya lebih besar. Tetapi dia juga punya kekurangan, yaitu lebih cocok untuk medan-medan atau material yang lebih lunak. Kenapa? Kemampuan menggalinya bisa dikatakan tidak sekuat dengan yang tipe backhoe, karena ini mengambil dari bawah. Untuk komponen utamanya, upper frame-nya kurang lebih sama. Yang berbeda itu hanya komponen bagian boom, arm, dan bucket, atau biasa disebut dengan work equipment atau perlengkapan kerja. Lanjut, ini salah satu jenis truk atau big dump truck. Ini buatan Caterpillar, ukuran 797. Kapasitas muatan truk ini itu bermacam-macam kelasnya, dari 3
30 kubik, 40 kubik, bahkan ada yang sampai 300 ton. Ini bisa membuang materialnya dengan melakukan dumping atau mengangkat vesselnya sebagaimana truk-truk dump truck yang biasa kita lihat di proyek-proyek. Tapi ini ukurannya jauh lebih besar saja. Di sini bagian operator sebelah kiri. Sisi kiri rodanya ada 6. 4 di belakang, 2 di depan. Dan aksesnya dari sini tangga naik ke atas menuju ke operator. Nah, ini salah satu jenis big dump truck yang diproduksi oleh Euclid. Dan banyak lagi, ada beberapa merek lagi yang membuat varian dump truck yang sama. Yang berbeda kemungkinan hanya kualitas, harga, dan itu kembali ke kemampuan atau selera dari usernya atau konsumennya. Nah, unit berikutnya adalah ini wheel loader, sesuai dengan namanya, roda atau untuk memuat. Nah, ini disebut dengan bucket. Bucket untuk memuat. Dan kapasitasnya lebih besar daripada bucket ekskavator. Nah, tujuan alat ini adalah memungkinkan pengisian ke dump truck atau memindahkan material yang banyak dengan cycle time atau waktu yang lebih singkat, karena dia bisa memiliki kemampuan moving yang lebih cepat dibandingkan dengan ekskavator. Ini bagian operator seat, rodanya ada 4 dan berbelok dengan frame, artinya tipe steeringnya adalah articulated, jadi menekuk ya, bisa menekuk kiri kanan tanpa harus membelokkan roda depan untuk bermanuver. Ini kebetulan yang dilihat adalah ukuran yang kecil dari merek Komatsu, yaitu wheel loader articulate 180. Untuk yang lebih besarnya ada juga, ya kembali ke kebutuhan konsumen. Berikutnya kita lihat unit satu lagi. Ini biasa disebut dengan articulate dump truck. Jadi dump truck biasa untuk membawa muatan dan melakukan dumping, membuang di tempat yang ditentukan. Tetapi kelebihannya adalah frame-nya bisa articulate atau berbeloknya dengan membengkokkan chassisnya. Kelebihan dari metode sistem seperti ini adalah tidak mudah untuk terjebak di medan yang berlumpur atau medan berat, dibandingkan kalau misalnya dia berbelok dengan atau manuver dengan roda depan. Kalau roda depan masuk di medan yang berlumpur itu agak susah untuk melepaskan diri, tetapi ketika dia mempunyai sistem steering articulate atau chassisnya yang bisa menekuk, maka itu punya kelebihan di medan berat, khusus untuk lumpur ya, lumpur yang basah itu. Ini pun salah satu mereknya Volvo, dan setiap merek juga ada membuat varian seperti ini. Ya, kembali lagi ke setiap brand memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk ini berikutnya adalah mobile crane. Ini salah satu tipe alat berat yang digunakan untuk mengangkat komponen-komponen
yang berukuran besar dan tentu berat. Ini bisa memanjang sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan teleskopik. Ini bagian hooknya di depan, operator set di sini, dan dirancang memiliki roda. Adapun yang varian yang lain di bagian bawahnya itu menggunakan track frame yang pakai kaki-kaki besi seperti tadi ekskavator. Tapi yang ini diperuntukkan karena agar bisa mobile atau berpindah-pindah di berbagai kebutuhan dalam waktu yang cepat. Lanjut ke motor grader. Nah, ini juga salah satu alat berat yang banyak kita temui di proyek-proyek atau pertambangan. Fungsinya adalah untuk meratakan jalan. Jadi ini juga memiliki blade atau pisau sebagaimana tadi bulldozer, tapi blade dari motor grader ini lebih banyak fungsinya, terutama untuk memposisikan atau mendesain kontur bentuk jalan yang akan dibuat. Sehingga biasanya kalau proses pembuatan jalan utama dari lahan yang belum pernah ada jalan sebelumnya, maka yang masuk pertama merintis itu adalah bulldozer. Setelah diratakan bulldozer, maka yang merapikan untuk bentuk jalannya adalah motor grader. Ini mesinnya di belakang, rodanya di belakang ada 4, kiri kanan, kemudian di depan ada 2. Komponen perlengkapan kerjanya ini, dan biasanya sebagian tipe itu dilengkapi juga dengan perlengkapan kerja di bagian belakang yang disebut dengan ripper atau untuk mencangkul ya. Di sini operator seat. Nah, nanti kita coba kenali bagaimana sistem kerja setiap alat-alat ini dan mengenali komponen-komponennya di video berikutnya. Mungkin itu saja, demikian.